Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa di rumah yang berbahagia, mari kita awali pelajaran untuk fisika kelas 11 semester 1 yang insya Allah bisa kita awali pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kalian di rumah dengan mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Untuk itu, kita awali pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Untuk itu perlu kita cermati bahwa apa yang dikatakan dengan benda tegar itu, benda tegar itu adalah suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya ketika benda itu mendapatkan gaya dari luar. Dengan kata lain, bahwa benda itu tetap dalam keadaan stabil. Nah, dengan demikian untuk kita ketahui di sini, karena pengertian tentang benda tegar itu kita harus tahu tentang adanya gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak translasi itu adalah suatu gerakan yang berpindah tempat atau berpindah posisi. Nah, artinya apa? Contohnya misalkan kita bergerak dari posisi di A, kemudian berpindah misalnya dari A, kemudian pindah ke B. Ini dia mengalami gerak translasi. Nah, kemudian kalau gerak rotasi itu apa? Gerak rotasi itu gerak yang berputar pada porosnya, yang berputar pada porosnya. Gerak suatu benda yang berputar pada porosnya. Itu namanya gerak rotasi. Nah, sekarang kalau suatu benda itu bergerak kombinasi, yaitu ada gerak melakukan suatu gerakan translasi dan juga gerak rotasi. Apa itu contohnya? Nah, contoh untuk gerak rotasi dan translasi atau kombinasi dari keduanya itu adalah contohnya bola menggelinding. Bola menggelinding, kemudian gerakan roda itu adalah merupakan suatu gerak kombinasi dari gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, demikian adalah contoh dari kombinasi gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, pada saat gerak benda itu mengalami gerak rotasi, maka dia itu berputar pada porosnya. Nah, ketika benda itu mengalami gerak rotasi, benda itu akan berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Contohnya tadi bola menggelinding, kemudian gerak roda yang bergerak atau roda sepeda atau roda motor dan sebagainya.
Ini adalah pengertian tentang gerak rotasi dan gerak torsi. Nah, kemudian kita menuju kepada yang namanya momen gaya. Momen gaya. Momen gaya. Momen gaya atau yang disebut dengan torsi. Nah, momen gaya atau torsi itu apa? Jadi momen gaya atau torsi itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak titik tertentu terhadap titik pusat benda. Gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak dari titik pusat benda. Kita ambil contoh misalkan sini aja misalnya. Ini adalah titik pusat massa, titik pusat benda. Kemudian ini ada sebuah gaya. Nah, momen gaya itu adalah besarnya gaya ini dikalikan dengan, ya, secara matematika itu dikalikan dengan gaya dikalikan dengan lengan gaya. Jadi gaya torsi itu sama dengan gaya dikalikan lengan gaya. Nah, lengan gaya itu apa? Lengan gaya itu jarak terdekat yang ditarik dari titik pusat terhadap garis gaya secara tegak lurus. Jadi kalau kita gambarkan, ini kita tarik, nah, ini tegak lurus. Nah, ini yang disebut dengan lengan gaya. Nah, besarnya momen gaya atau yang dengan torsi tadi bahwa gaya dikalikan dengan lengan gaya. Kita ulangi bahwa lengan gaya itu jarak antara titik pusat yang ditarik, ya, ke arah gaya secara tegak lurus. Kita kembali untuk menjelaskan tentang lengan gaya. Maka misalkan suatu gaya itu gini, kemudian pusat massanya adalah di sini. Maka yang dimaksud lengan gaya itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke arah gaya secara tegak lurus, ke arah garis kerja gaya. Karena nanti kalau ini gayanya panjang sekian, kemudian garis kerja gaya itu sepanjang tak terhingga. Nah, kemudian kita tarik ini secara tegak lurus. Nah, ini yang disebut dengan lengan gaya. Nah, kemudian yang besarnya momen gaya itu adalah torsi dikalikan gaya, gayanya ini berapa, kemudian dikalikan lengan gayanya ini berapa panjangnya. Nah, ini yang disebut dengan momen gaya. Nah, satuannya apa? Satuannya sekarang, satuan torsi. Kalau satu dengan gaya itu adalah gaya itu satuannya Newton, kemudian kalikan dengan panjang itu adalah meter. Jadi Newton meter. Nih, ya. Jadi kembali lagi bahwa untuk torsi, ini perlu diingat, torsi atau lengan gaya itu adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Biasanya kesulitannya di dalam menentukan lengan gayanya. Ini belum
Jadi lengan gaya itu ada dari pusat ditarik tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Garis kerja gaya itu apa? Sepanjang gaya ini tak terhingga. Tarik ini harus tegak lurus. Ini mesti jarak terdekat. Jarak terdekat. Kemudian untuk lengan gaya, kalau gayanya itu membentuk sudut. Nah, kalau bentuk sudut gimana? Nah, kalau misalkan ada sebuah, kemudian ini titik pusat masanya, kemudian garis kerjanya ini. Ini membentuk sudut alfa misalnya. Itu sudut alfa. Kemudian ini alfa. Jadi kalau membentuk sudut alfa, kemudian ini sebagai titik pusatnya, atau pusatnya di sini, nah, maka kita perlu ketahui ini kalau perpanjangan dari garis kerja gaya sepanjang tak terhingga, kemudian ini ditarik dari posisi tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, menentukan panjang ini kita harus belajar yang namanya pelajaran matematika. Ini tentunya harus kita paham. Karena apa? Karena untuk menentukan ini sebagai besarnya sudut, untuk menentukan panjang ini kita menggunakan sin. Sehingga gaya dikalikan L sin alfa. Jadi ini besarnya momen gaya atau torsi sama dengan itu adalah gaya dikalikan L sin alfa. Nah, ini secara mudahnya ya. Jadi untuk penjelasan ini agar nanti lebih paham sin itu apa, tentunya sudah diajarkan di dalam pelajaran matematika. Nanti kalau ada membentuk sudut, gaya membentuk sudut, ya, kita harus menentukan rumusnya adalah bahwa torsi atau gaya adalah gaya dikalikan dengan L-nya kali sin alfa. Nah, L itu apa? Panjang ini. Nah, panjang ini. L-nya di sini. Atau untuk membedakan dari ini supaya kita ini pakai D juga boleh. D, ini D-nya. Jadi kalau di dalam pelajaran matematika ini bahwa sin alfa itu sama dengan ini L-nya, ini L saja ya. L per, nah, per ini D-nya. Per sisi miring. Nah, sehingga L itu betul sama dengan D sin alfa. Untuk membedakan, supaya nanti lebih jelas. Ya. Jadi, torsi atau momen gaya itu adalah gaya dikalikan D itu adalah panjang ini. Ya, panjang antara titik sudut ini terhadap titik pusatnya. Dikalikan sin alfanya. Ini secara mudahnya kita untuk menghafal. Tapi secara penjelasannya bahwa ini diperoleh dari ini. Sin alfa itu sama dengan sisi atau sisi di depannya L dibagi ini sisi miring. Nah, kemudian kalau kita cari L-nya, L itu adalah D sin alfa. Nah, padahal kita tahu momen gaya itu adalah torsi sama dengan F kali LD. Sehingga kalau ini kita substitusikan ke sini akan terbentuklah torsi sama dengan gaya dikalikan D sin alfa. Itu untuk menentukan momen gaya.
Kemudian untuk selanjutnya, ya kan, perlu kita berikan contoh soalnya untuk menentukan momen gaya. Kemudian, sebentar ini. Kemudian untuk menentukan momen gaya total. Nah, momen gaya total itu nanti tergantung banyaknya gaya di situ ada berapa. Kita ambil posisi di sini misalkan. Misalkan ini ada sebuah titik, kemudian ini ada beberapa gaya. Nah, kemudian kita mengambil suatu titik pusat sembarang. Atau yang ditanyakan misalkan ini A, ini B, ini C. Kemudian titik B ini sebagai pusatnya. Sebagai pusatnya. Ini ada F1, F2, F3. Maka untuk menentukan torsi totalnya atau momen gaya total, itu kita cari satu persatu kemudian nanti kita jumlahkan. Maka kalau di sini B itu sebagai titik pusat, nah kita lihat B ini sebagai titik pusat ini. Nah perlu diketahui momen gaya yang gayanya itu melalui titik pusatnya, maka besarnya momen gaya itu adalah nol. Nah, ini kita cari satu persatu. Misalkan torsi A, artinya momen gaya untuk ya, F1 dengan pusatnya di B, dengan pusatnya di B, dengan pusatnya di B, maka ini harus kita tentukan. Dengan pusatnya di B itu apa? F kali L AB. Dengan gayanya ini. Ya kan? Jadi dari pusat ini kita tarik tegak lurus, ini sudah tegak lurus ini kalau kita ambil. Nah, tinggal ini. Ya. Kemudian untuk torsi B. Torsi B ini adalah gaya B. Ini F1, ini F2 dikalikan lengan torsi B. Nah, lengan torsi B ini berapa? Jarak antara gaya terhadap pusat ini. Karena ini melalui titik pusatnya, maka besarnya lengan gaya adalah 0. Sehingga ini kalikan 0. Nah, sama dengan 0. Kemudian untuk torsi C, torsi C itu sama dengan F3 ini, dikalikan lengan gaya, yaitu jarak dari pusat ini terhadap ini. Ya, terhadap ini. Yang besarnya berapa? Besarnya adalah BC. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau arahnya itu berlawanan atau berbeda ini? Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk momen gaya yang bekerja searah, ya, searah jarum jam terhadap pusat, itu besarnya adalah negatif. Searah jarum jam besarnya adalah negatif. Sebaliknya, yang berlawanan arah dengan jarum jam, besarnya momen gaya itu adalah positif. Positif.
Contohnya ini, kita lihat ya, posisi ini. Ini pusatnya di B. Kemudian gaya F1. Ya, gaya F1. Ini pusat ini gaya ini kan ke sana arahnya. Ini ke sana itu berarti jarum jam itu dari pusat ini gini. Maka ini ke atas. Searah dengan jarum jam. Maka besarnya ini adalah negatif. Maka ini adalah negatif. Nah, gambar di sini. Kemudian yang C terhadap pusat ini, ya, pusat ini, maka besarnya momen gaya itu F3 dikalikan dengan gaya ini BC. Tapi ini adalah kalau pusatnya di sini, ini arahnya jarum jam ke sana. Dan ini arahnya ke sana, ini akan berlawanan, maka ini positif. Nah, kesimpulannya, untuk menentukan momen gaya total, momen gaya total atau indikator torsi total itu sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Atau torsi ABC tadi kan di sini. A ya A, menggunakan B, C. Momen gaya total. Jadi torsi total adalah torsi A, torsi B, tambah torsi C. Nah, perlu diketahui bahwa untuk menentukan masing-masing momen gaya pada suatu gaya yang punya pada suatu benda itu, ya, kita ingat bahwa yang searah dengan jarum jam itu adalah negatif. Kalau berlawanan arah jarum itu adalah positif, itu yang kita. Ya, sehingga kalau sudah ketemu masing-masing momen gayanya, baru kita total. Ya, torsi A, torsi B, torsi C. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi, bagaimana kalau gaya itu melalui titik pusat? Nah, kalau gaya itu melalui titik pusat, maka besarnya momen gaya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Sehingga kalau ada gaya, kemudian titik pusatnya ditentukan, gaya tersebut melalui suatu titik pusat, maka besarnya momen gaya adalah 0. Nah, di sini perlu diingat lagi juga, titik pusat ini tergantung dari nanti permintaan dari, misalnya ada soal, bisa di C, bisa di A, bisa di B, atau bisa di yang lain. Tapi kita tidak usah bingung karena untuk menentukan ini sudah ada konsepnya, seperti apa yang sudah kami jelaskan. Nah, besok kalau mungkin belum paham ya bisa ditanyakan lewat WA. Nah, ini untuk tugas di rumah, ada satu aja. Ya, kita bacakan, mungkin akan ada bisa. Sebuah batang AB 2 meter. Ini 2 meter. Dengan besar gaya F, adalah 10 Newton. Tentukan momen gaya terhadap titik A dan arah rotasi batang AB. Nah, ini untuk tugas di rumah. Silakan nanti untuk dikerjakan. Besok kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui webinar. Ya, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Selamat belajar di rumah dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.